Recording in progress. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu uji prasyarat instrumen penelitian. Yang sebelumnya sudah disimulasikan uji validitas dan reliabilitas. Mari kita sekarang lanjutkan dengan tingkat kesukaran soal dan daya beda soal. Kita awali sama-sama dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita sharing untuk simulasi tentang tingkat kesukaran soal ya. Tujuannya ingin mengetahui bahwa sejauh mana soal nomor satu, 2, dan seterusnya, apakah sukar ya, atau mudah atau sedang gitu ya. Kalau sebuah nomor soal dikerjakan oleh 20 orang dan betul semua, kemungkinan mudah. Atau salah semua, atau hanya satu, dua orang yang benar, itu berarti sukar ya. Oleh karena itu, dari 15 soal ini, coba kita lihat. Data ini dari data uji validitas ya, teman-teman. Oke, seperti biasa, tata letaknya untuk simulasi kita samakan ya. Dari mulai A1, A2 di merge jadi nomor, B1, B2 di merge jadi siswa, C sampai Q, kan gitu ya. Di merge dari nomor soal, C sampai Q, C2 sampai Q2 itu 1 sampai angka 15. Oke, hasilnya seperti ini. Menghitung jawaban benar, yang langkah-langkahnya untuk mengukur tingkat kesukaran itu menghitung jawaban benar ya. Nomor satu yang benar berapa orang, gitu. Itu maksudnya kan. Karena ini skornya satu dan salah nol, jadi mudah. Langsung di sum saja ya. Sama dengan sum C3 ke C22 ke sini. Ya. Ini tinggal ditarik saja begini ya teman-teman. Gitu. Jadi nomor satu ternyata 10 orang yang benar. Nomor dua 9. Ya. Nomor tiga 9 juga. Dan seterusnya ya. Baik, kita lihat bagaimana cara menghitung tingkat kesukaran. P sama dengan B dibagi JS ya. JS. P tingkat kesukaran, B itu jumlah jawaban benar dibagi JS jumlah jumlah orang ya, jumlah orang yang mengerjakan. Nah, sehingga kita lihat sama dengan C23 berarti ini yang angka 10 ini dibagi dibagi berapa orang ini 20 ya. Nah, tapi kita tidak tuliskan angkanya tapi ke sini ke A22 ya. A22 itu angkanya angka 20 dan langsung diempatkan. Kita, kita ini saja ya. Sama dengan klik ini. Oke, dibagi A22 tapi kita empatkan ya.
Supaya tidak berubah saja. Oke, hasilnya 0,5. Ini kita hapus dulu. Kita ini tinggal tarik saja teman-teman. Oke, seperti itu sudah. Lalu kita masukkan ke kriteria. Ya, kriterianya apa? Di sini 0 sampai 0,30 sukar, 30 sampai 70 sedang, lebih di atas 70 itu mudah. Kita lihat di sini. If kurung buka C24, maksudnya angka yang ini, angka yang orange ini, titik koma, tanda petik sukar, titik koma, if C24, masih C24 sama ya, lebih kecil dari 0,7, titik koma, tanda petik sedang, oke, titik koma, tanda petik mudah, gitu ya. Ikuti saja. Kita ini hapus, cukup. Oke. Jadi saudara-saudara, ini luar biasa ya. Semuanya sedang ternyata ya. Karena memang di angka 0,3 dan 0,7 ya. Sebenarnya secara numerik ya, kita bisa ubah angkanya ya. Misalnya kita lihat ya, apakah perhitungan ini numerik, teman-teman. Kita ubah di sini, misalnya angka satunya banyak begitu ya. Oke, sorry. Misalnya seperti ini. Nah, jadi mudah, gitu ya. Tentu tidak seperti itu ya. Jadi kalau diubah datanya, misalnya yang ini, yang tadinya 11 orang yang betul, kita banyakkan nolnya, masih sedang dia, jadi sukar ya. Kalau karena hanya 5 orang yang benar gitu ya. Seperti itu ya. Jadi memang numerik. Oke. Oke, baik. Itu untuk tingkat kesukaran soal. Sehingga dari data yang ada, seluruh nomor itu dalam kategori tingkat kesukarannya sedang. Ya, di tingkat tengah ya, teman-teman. Apakah soal yang seperti ini baik untuk disampaikan? Saya kira cukup baik ya, cukup baik. Nah, bisa gitu ya. Ya memang baiknya sih ada yang sukar satu dua begitu, dan ada yang mudah satu dua. Tapi secara umum kalau semuanya sedang itu lanjut saja. Oke, baik. Dari data yang ini, teman-teman, kita lihat ke daya beda soal. Di daya pembeda soal ini tujuannya untuk mengetahui bahwa apakah soal itu bisa dikerjakan oleh yang kelompok atas, maksudnya yang pemahamannya tinggi, dan tidak bisa dikerjakan oleh pemahaman yang rendah. Sehingga dapat membedakan sebuah soal itu kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, kita lihat lagi definisinya supaya lebih jelas saja. Teman, daya pembeda butir soal adalah kemampuan untuk membedakan kelompok ya yang diukur. Tujuannya untuk menentukan mampu tidaknya suatu butir soal, membedakan antara siswa yang berkemampuan tinggi dengan siswa yang berkemampuan rendah. Itu tujuannya ya. Oke, baik. Bagaimana menghitung tingkat apa daya beda soal ya, daya pembeda soal atau DP? Kita lihat ya. Pertama buat ranking. Jadi di ranking dulu. Dari 20 orang itu mana yang
kelas kelompok atas ya, kita sebut A, mana kelompok kelas bawah. Nah, kita untuk rankingan kita lihat ya, kita simulasikan ini, kita di bawah ya, kita menuju untuk ambil yang data yang ini. Ya, ini data awalnya ya. Bagaimana untuk mengurutkan yang tertinggi kelompok atas ya, A, dan kelompok bawah B, kita blok seperti ini. Terus, nah, kita klik ini ke sort and filter A Z. Oke, sorry ya. Oke, kita jumlahkan dulu ya teman-teman. Kan yang di sortnya jumlahnya ya. Ini. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita sort mulai. Nah, lihat ya, kolom R ya, kolom R. Kita ke sort A Z tadi. Nah, kita custom dulu ya. Custom. Kolom mana yang diurutkan ya? Kolom R ya. Kita lihat R yang paling bawah. Dari besar ke kecil. Oke, lalu selnya value nilai ya. Oke, kita lihat. Nah, ini udah ya. Jadi, kita urutkan saja lagi untuk 1 sampai 10-nya. Oke. Ya, ini adalah kelompok atas ya, teman-teman. Nah, yang nomor ranking 11 sampai ke 20 itu kelompok bawah. Oke, ya, kita lihat. Oke, seperti itu cara mengurutkan. Kembali ke simulasi, ke atas. Ya, pertama, nah ini ya, cukup bahagia. Apakah betul tadi cukup bahagia? Bahagia yang paling rendah, perkasa, perkasa paling rendah ya, sama ya. Oke, oke baik. Setelah data ini dikelompokkan, kita lihat di sini yang dilakukan adalah menjumlahkan jawaban benar tiap kelompok, tiap nomor. Ini maksudnya. Nomor satu di kelompok A, jumlah 8, di kelompok B ada 2. Oke, ya. Saya perbesar sedikit. Nomor satu, kelompok atas itu 8, kelompok ini 2. Nomor 2, kelompok atas jumlahnya 7, yang 10 orang itu ya. Dan kelompok bawahnya 2, yang 10 orang juga. Tentu menjumlahkan seperti biasa ya, menggunakan sum saja ya. Sum C2, sorry, C3 ke C12. Kita tarik sini. Nah, kalau yang ini, sumnya berapa? C16, sini lihat. Ke C25. Tarik ya. Seperti ini hasilnya. Lalu bagaimana rumusnya? Itu kan ada rumus ya. Daya pembeda soal, rumusnya adalah sama dengan 2 dikali, pakai bintang ya, kalau di Excel ini, di board kita, dashboard kita, dalam kurung atau kurung buka dulu, kurangi B, kurung tutup, dibagi
jumlah orang P, ya. Sehingga didapat sama dengan 2 kali atau bintang kurung buka C13 yang ini dikurangi C25 jumlah B dibagi 20. Oke, hasilnya adalah 0,5. Oke ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Lalu kriterianya bagaimana? Ini sudah didapat ya. Kita lihat nomor satu hasil DP-nya 0,6, nomor 71, ya, nomor 14 0,7, dan nomor 15 0 ya, karena 5 dengan 5 sama. Oke, baik. Seperti itu. Lalu kriterianya bagaimana? Kriterianya seperti yang disampaikan di sini ya, teman-teman. Di bawah 0 tentu tidak baik ya. 0, 0 sampai 0,2 itu kurang baik. 0,21 sampai 0,4 cukup baik. 0,41 sampai 0,7 baik. 0,71 sampai ke angka 1 baik sekali. Nah ini. Nah yang rumus ini Anda ikuti saja. Dan insya Allah nanti file aslinya, Excelnya di share ke teman-temannya. Tinggal ditarik. Oke. Kita lihat semuanya. Nomor satu baik kategorinya. Nomor 4 baik sekali. Nomor 15 kurang baik. Sehingga kemarin juga di uji validitasnya tidak baik ya. Saya kira seperti itu, teman-teman. Untuk menghitung tingkat kesukaran soal dan daya beda soal. Tentu soal-soal objektif pilihan ganda misalnya benar salah, menjodohkan dan seterusnya. Itu ketika dijadikan instrumen nanti diukur seperti ini dulu ya. Kalau validitasnya sudah, lalu ketika sudah dipraktikkan gitu, nanti akan terlihat bagaimana mana yang baik, mana yang kurang baik. Ya, seperti itu. Bagaimana kalau sudah disebar lalu baru diukur tingkat kesukaran dan daya beda? Saya kira sebaiknya sebelum ya, sebaiknya sebelum. Jadi mengukur tingkat kesukaran dan daya beda itu merupakan rangkaian dari uji validitas dan reliabilitas yang instrumen tes gitu. Oke, baik teman-teman. Semoga selalu sehat semuanya. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kurang jelas begitu dalam penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti latihannya dikerjakan ya teman-teman. Saya pamit.